Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi Mang Cek Bicek Mirsa Pal TV di mana wae berada. Balik lagi bersama kami dari Studio 2 Pal TV. Memang punya kita menyapa Mang Cek Bicek di mana bae. Ini dalam program Halo Palembang yang kita tahu setiap harinya ini Vili menghadirkan narasumber-narasumber yang luar biasa yang menunjukkan informasi dan juga menginspirasi pastinya untuk masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan. Di pagi hari ini, pagi yang mulai cerah bersama Mang Cek Agai dan aku Cek Vili. Jadi buat pemirsa yang mungkin saat ini lagi di jalan, yang lagi menuju ke kantor, atau mungkin yang lagi di jalan untuk ngantar anaknya ke sekolah, harus tetap hati-hati dan tetap jaga keselamatan. Nah, buat pemirsa yang mungkin saat ini lagi gabut baik di rumah, kalau lagi gabut harus tetap update informasi ya. Jadi jangan stay kemana-mana, harus tetap stay di program Halo Palembang karena Cek Agai bilang tadi kita bakal ngasih ke informasi yang sangat penting untuk masyarakat. Betul. Cak mana Vili, pagi ini mulai cerah ya? Alhamdulillah mulai Asap cerah. udah mulai hilang, Mang Cek Bicek, dan awan udah mulai kelihatan, langit mulai cerah, dan juga pastinya walaupun itu tetap jaga kesehatan dengan sarapan, dengan juga makanan yang bergizi, dan juga olahraga nih Mang Cek Bicek. Jangan lupa untuk bergerak, Cak gitu tadi kan. Bergeraknya agak jauh hari ini karena parkirannya agak jauh ya kan. Luar biasa lah niat hari ini. Luar biasa. Nah, hari ini kita udah kedatangan narasumber yang luar biasa sesuai dengan tema kita nih Mang Cek Bicek, yaitu peran Dinas PMD dalam membangun desa melalui data dan informasi. Dan tidak lain tidak bukan yang kita hadirkan di sini adalah Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Langsung bagi kita sapa. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Dr. HM Senen Har SIP MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Wow, sehat Pak. Apa kabarnya hari ini Bapak? Wah. Sehat ya? Sehat. Yang jelas sehat pikiran, sehat hati. Kalau sudah sehat pikiran, sehat hati, itu jauh dari penyakit. Jauh dari penyakit, kinerja semakin maksimal. Wow, belum apa-apa udah langsung ngomongin kinerja. Jadi presenternya juga semakin semangat untuk Semakin hari ini. semangat, betul. Karena Pak pagi ini mulai cerah Pak ya? Mulai cerah. Ya, Alhamdulillah kabut asap sudah mulai hilang karena diguyur oleh hujan. Ini patut disyukuri. Patut disyukuri dan kita apresiasi betul Pak ya? Ya, kita apresiasi bahwa asap sudah mulai menghilang dan kita bisa beraktivitas secara normal. Wow, ini emang yang kita cari nih Vili ya, karena mungkin minggu lalu kita siaran masih datang pagi-pagi bekabut. Benar. Ya kan? Nah, sekarang ini sudah bekabut lagi, jadi kita juga lebih plong untuk Lebih bernafas ya. plong, udara segar yang sudah kita hirup. Betul sekali. Nah, mungkin Bapak sebelum kita talk show hari ini, sebelum kita bahas materi yang super banyak dagingnya, mungkin kita bisa ngobrol dulu ini Bapak seputar profil Bapak, ataupun mungkin seputar kinerja Bapak mulai dari sudah bekerja sebagai ASN gitu. Ya, alhamdulillah bahwa saya ini berkarir dari golongan 2. Jadi secara karir pernah menjabat sebagai kepala desa juga. Jadi pernah jabat kepala desa, pernah menjabat sebagai seklur, pernah juga menjadi lurah, dan pernah juga menjadi camat, pernah juga menjadi kabak tapum bahkan 9 tahun. Dan di tingkat kepala dinasnya pernah menjabat sebagai kepala perpustakaan, kemudian juga pernah menjabat sebagai asisten 1, asisten 2, dan terakhir saya berkarir di Kabupaten Banyuasin yaitu sebagai sekretaris daerah. Jadi pengalaman kerja sebagai ASN di Kabupaten Banyuasin mencapai 30 tahun. Wow. Dan pada tahun 2022 pengembangan karir saya mutasi ke pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan alhamdulillah dipercayakan untuk menjalankan roda pemerintahan yaitu di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jadi dari pengalaman itu bahwa tidak asing lagi bagi saya tentang bagaimana kita memberdayakan masyarakat desa untuk kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Wow, luar biasa. 30 tahun Vili. Benar. Vili umurnya belum 30 kan? Belum nyampe 30. Jadi belum lahir. Ini Pak Senen sudah berkarya, sudah berkarir di dunia pemerintahan dan lain-lain. Dan memang diawali dengan kepala desa dan akhirnya sekarang pun menjadi kepala dinas yang ngurusin pengembangan masyarakat desa.
biasa. Nah, Sangat dari banyak profil yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang mana nih yang paling berkesan menurut Bapak dari setiap jabatan yang sudah pernah diemban? Ya, pada saat jabatan jadi Kabag Tapum. Karena di situ kita harus menyelesaikan segala persoalan, mulai dari permasalahan perangkat desa, permasalahan konflik lahan, kemudian menyelesaikan batas daerah dan lain sebagainya, sehingga itu memacu menambah pengalaman yang luar biasa ketika kita sudah naik lebih tinggi lagi dalam menentukan kebijakan. Artinya secara teknis kita sudah mengalami di bawah, sehingga ketika kita mengarahkan kepada kebijakan itu kita sudah bisa tepat sasaran karena kita berdasarkan daripada pengalaman itu. Wow, praktisi ya Pak ya, emang sudah melihat keseharian daripada situasi di masyarakat desa itu sendiri ya. Oke. Luar biasa. Nah, mungkin kita bisa perkenalan juga nih Pak mengenai dinas dari PMD Provinsi Sumatera Selatan, karena kan sekarang ini juga sebagai suatu kebanggaan bagi kita ya, Betul. bisa menghadirkan kepala dinasnya Yes. langsung di Studio 2 PAL TV untuk menggali informasi dari Bapak tentunya. Nah, kalau untuk perkenalan mengenai dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak mungkin bisa dikasih tahu Pak kantornya di mana ataupun mungkin tugas pokoknya juga gitu ya. Silakan Pak. Jadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sumatera Selatan itu ada di Jalan Besuki Rahman. Jadi di kiri kanan di samping Samsat ada Candy, ada rumah makan Padang itu. Oke. Itu artinya di kantor di PMD. Nah, lalu kalau kita berbicara tugas dan fungsi daripada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Provinsi Sumatera Selatan ini, sebenarnya kita adalah sebagai fasilitasi. Jadi sebagai fasilitasi terhadap pemerintah desa yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian yang kedua adalah kita sebagai monitoring, evaluasi, kemudian sebagai pemberdayaan, pembinaan, dan edukatif. Maka dari katakanlah 6 subjek yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, yang kita lihat bahwa memang program daripada untuk kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa lebih kepada fokus program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Sebagaimana kita ketahui bahwa untuk di Provinsi Sumatera Selatan kita ada 17 kabupaten kota. Dari 17 kabupaten kota tersebut tersebar lebih kurang 2.855 desa. Wow. Yang terletak di lebih kurang 241 kecamatan. Kemudian ada perangkat desa hampir mencapai 31 ribuan. Kemudian ditambah lagi dengan Posyandu sebagai penguatannya, kemudian ditambah lagi PKK, kemudian LKD. Nah, ini semua adalah kita melaksanakan pembangunan ini adalah melaksanakan pembangunan mulai dari pinggiran. Jadi kalau diistilahkan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa obor di pusat tidak mampu menyinari desa-desa yang ada di Nusantara ini, maka perlulah adanya lilin-lilin kecil yang mampu menyinari dari desa-desa ini, bisa terang benderang daripada Nusantara ini. Artinya di sini bahwa kalau kita ingin membangun Provinsi Sumatera Selatan, mari kita bangun mulai dari desa. Maka untuk membangun dari desa ini, persoalannya kita ini saat ini, karena memang pemerintah sudah hadir untuk membangun desa ini melalui dana desa. Cuman persoalannya yang pertama adalah bahwa kita perlu melaksanakan peningkatan kualitas belanja desa. Artinya bagaimana yang saat ini kurang mampunya atau belum mampunya untuk mengelola perencanaan dan pembangunan serta belanja desa itu secara efektif dan efisien. Nah, oleh sebab itu, untuk kita melakukan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa yang dilakukan oleh pemerintah desa melalui musyawarah desa, maka
kekurang mampuan ini, maka perlulah kita lakukan dengan program penguatan pemerintahan desa dan pembangunan desa melalui kita melakukan peningkatan kualitas daripada aparatur pemerintah desa, sehingga di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mampu untuk meningkatkan kualitas belanja desa, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan desa. Karena kita harapkan bahwa memang benar-benar perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di desa itu untuk sebesar-besarnya kepentingan bagi masyarakat. Masyarakat desa tadi, Pak ya? Ya. Baik. Oke, nah kalau misalnya untuk permasalahan ataupun mungkin kendala yang pernah Bapak hadapi selaku Bapak menjadi kepala dinas gitu Pak. Mungkin kan kita tahu sekarang ini banyak sekali desa-desa yang ada di Sumatera Selatan ini ya Pak ya. Habis itu juga banyak sekali tujuan yang memang ingin dilakukan juga oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Nah mungkin bisa diceritain sedikit Pak mengenai kendala-kendala yang mungkin dihadapi, kendala-kendala kecil lah gitu. Ya, jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kendala kita adalah kekurang mampuan daripada aparatur kita ini di dalam mengelola pemerintahan, kemudian di dalam mengelola kualitas belanja desa yang efektif dan efisien. Kalau untuk SDM-nya Bapak? Oleh sebab itu, karena kurang mampuan ini, maka kita melakukan penguatan kapasitas. Nah, kalau bahasa kita Palembang, kapasitas itu kemampuan. Jadi kita tingkatkan kemampuan kapasitas daripada aparatur pemerintah desa, sehingga dia mampu untuk memahami, untuk mengerti dan mengimplementasikan tugas dan fungsinya. Karena kalau kita berbicara dari desa ini, ada 3 unsur yang melaksanakan pemerintah desa itu, yaitu unsur kepala desa, kemudian yang dibantu oleh perangkat desa, kemudian ada LKD, lembaga kemasyarakatan desa. Artinya di dalam desa itu ada RT, ada RW, ada posyandu, ada PKK-nya, ada karang tarunanya. Kemudian sebagai pengawasannya itu ada BPD. Nah, mereka ini di dalam melaksanakan tugas itu kadang kurang pembekalan yang mereka mungkin sudah dilantik, ada unsur dari pedagang, ada dasi mungkin dari unsur yang memang belum paham tentang pemerintahan, tapi belum ada pembekalan yang dilakukan oleh pemerintah. Maka melalui Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa pada saat ini ada program yang namanya program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa. Salah satu komponen yang saat ini kita laksanakan adalah pelatihan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus lembaga desa. Nah, untuk Provinsi Sumatera Selatan saja di tahun 2023 ini kita melatih lebih kurang 1.263 desa, yang masing-masing desa kita undang, kita latih, kita beri bimbingan, yaitu satu unsur dari kepala desanya, kemudian dari perangkat desanya, dari unsur PKK-nya, dan unsur BPD. Jadi masing-masing desa 4 orang. Yang pada saat ini kita laksanakan lebih kurang 8 angkatan. Dari 8 angkatan itu yaitu lebih kurang 5.052 peserta yang tersebar di 8 kabupaten. Nah, dengan kita beri pembekalan mulai bagaimana cara kepemimpinan di desa, bagaimana merencanakan pembangunan di desa, bagaimana melakukan kerjasama di desa, bagaimana kita memkuatkan daripada BPD, penguatan PKK dan posyandunya, bagaimana dia menyelesaikan dan mampu untuk menyelesaikan batas desa, sehingga diharapkan
diharapkan memang benar-benar ke depannya kualitas belanja desa lebih efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh desa melalui musyawarah desa tersebut memang benar-benar secara prioritasnya yang dibangun itu sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa. Jadi diharapkan ke depannya seperti yang dikatakan oleh Mak Lili tadi, dengan adanya pelatihan kapasitas ini mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di desa. Baik, ini semakin seru Mirsa. Pak Senen tahan dulu penjelasannya, kita bakal gali lagi apakah seperti apa perkembangan daripada pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan kepada perangkat-perangkat desa. Mang Cepice jangan kemana-mana, Halo Palembang bakal balik lagi setelah yang lewat Siko ini. Baiklah pemirsa, balik lagi kita di Halo Palembang, program kesayangan masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Tentunya masih bersama dengan narasumber hebat kita hari ini, Bapak Dr. Haji M. Senenhar, SIP MSI, selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Wow, Ya. Panjang gelarnya, agak Panjang minder. nih, luar biasa. Memang hobi belajar saya Bapak nih. Hobi maco. Hobi baca. hobi belajar. Pak Senen, kita bahas lagi nih mengenai program yang sudah dilakukan oleh PMD terkait tadi yang sudah disampaikan, yaitu penguatan pemerintah dan pembangunan desa. Karena memang seperti yang Bapak sampaikan tadi, fokusnya adalah pembangunan kualitas dari SDM dari perangkat desa itu sendiri. Nah, mungkin sepanjang tahun 2023 ini kan pasti udah banyak pelatihan, tadi mungkin udah 5.000-an orang yang sudah mengikuti. Nah, dari kacamata Bapak sendiri, apakah sudah terjadi peningkatan yang signifikan? Ada perbedaankah perkembangan dari apa yang sudah dilatih ke perangkat-perangkat desa ini, Pak? Ya, artinya bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa tugas yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa itu ada 5 hal. Ya. Yaitu bagaimana dia melakukan tata kelola pemerintahan desa itu dengan baik. Yang kedua, bagaimana aparatur pemerintah desa tersebut melaksanakan pembangunan yang ada desa tersebut yang memang direncanakan, dibangun sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian yang ketiga, aparatur pemerintah desa tersebut bagaimana berusaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa. Artinya pemberdayaan ini bagaimana dia mampu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa untuk ikut membangun desa tersebut. Yang kedua, bagaimana dia bisa mampu untuk menggali potensi-potensi yang ada di desa, yaitu sumber daya, baik sumber daya alamnya, sumber daya non alamnya, agar potensi-potensi itu menjadi usaha ekonomi produktif desa. Kemudian kepala desa, aparatur pemerintah desa yang dikepalai oleh kepala desa tersebut bagaimana mampu untuk melakukan pembinaan masyarakat desa. Dan yang kelima adalah bagaimana dia mengatur tentang teritorial, kewilayahan daripada desa tersebut. Nah, oleh sebab itu ini sangat diperlukan kapasitas, kualitas sumber daya aparatur pemerintah desa ini, yaitu yang kita laksanakan melalui pelatihan. Karena pelatihan ini baru kita laksanakan pada minggu ke-3 bulan September, dan pada minggu ini adalah minggu yang terakhir pada angkatan 8, dan insya Allah akan ditutup oleh Pak Sekjen dan Pak Gubernur, dan nanti Pak Gubernur juga akan memberikan pengarahan kuliah umum kepada pemerintah desa aparatur yang dilaksanakan pelatihan untuk bekal dia melaksanakan tugas di lapangan. Jadi harapan kita ke depannya dengan pelatihan ini, nanti kita lakukan monitoring. Diselesai pelatihan ini, mereka pada segmen akhir dari pelatihan untuk membuat rencana kerja tindak lanjut.
Jadi rencana kerja lanjut, kemudian dari tim yang tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang kita sudah bentuk sekber, sekretariat bersama untuk melakukan monitoring, evaluasi, ingin melihat apakah ada perubahan terhadap yang masalah selama ini, bahwa mereka kurang pembekalan dalam melaksanakan tugas. Setelah kita lakukan pembekalan, apakah ada perubahan? Dan ini akan kita evaluasi yaitu pada bulan-bulan ke depan melalui sekretariat bersama dari unsur UPD yang terkait, yang didukung yang sudah dibentuk di tingkat provinsi yaitu RMC, Regional Management Konsultan. Artinya kita bersama-sama ada formatnya untuk melihat ada perubahan peningkatan terhadap pembangunan ini. Tetapi endingnya dari apa yang menjadi harapan kita ini, yang pertama bagaimana kita melihat persentase peningkatan kualitas belanja desa itu ukurannya. Jadi ukurannya kualitas belanja desa itu persentasenya meningkat atau tidak dengan pelatihan ini. Kemudian yang kedua, harapan kita ke depannya bahwa dengan pelatihan ini akan terjadi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan desa. Artinya sebelum dilatih ada perubahannya. Apa bahasa Palembangnya cao. Cai apa itu? Sama baik. Nah, bahasa sama baik. Nah, inilah yang akan kita lihat, dan mungkin kita lihat juga persentase tentang partisipasi masyarakat. Jadi membangun sebuah desa bukan hanya tergantung kepada aparatur pemerintah itu saja, tetapi dia bergantung juga, diharapkan besar dari partisipasi masyarakat untuk ikut serta membangun daripada sebuah desa sehingga desa tersebut menjadi mandiri dan sejahtera. Inilah harapannya dengan pelatihan. Karena dalam pelatihan ini komplit ada 11 materi yang kita berikan. Seperti saya katakan tadi, lengkap. Semuanya kita diberikan materi bimbingan teknis. Bahkan di situ ada narasumber yang berkompeten kita undang untuk melatih para kepala desa ini dari yaitu para pejabat-pejabat, yaitu melalui materi kepemimpinan. Karena kepemimpinan ini yang paling pokok adalah yang diharapkan pada saat ini, apalagi di tingkat desa, adalah kepemimpinan yang suri tauladan, contoh, panutan. Jadi itu yang paling pokok. Jadi apalagi memimpin masyarakat, maka kita harus memberi contoh, kita harus memberi suri tauladan, kita harus memberi panutan. Inilah kunci yang diharapkan pemimpin pada saat ini, terutama para pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat desa tadi, Pak. Ya. Baik. Nah, Pak, ngomong masalah desa ini kan tidak akan terlepas dari yang menarik adalah salah satu program yang disampaikan oleh Pak PJ Gubernur kita, Pak Agus Fatoni, dari 5 program unggulan ketika dia sudah 1 bulan menjabat, masih salah satunya adalah permasalahan stunting dan juga kemiskinan ekstrim. Nah, ini kan pasti terkait sekali dengan permasalahan yang ada di desa. Menurut Bapak sendiri ini seperti apa? Apakah ada kolaborasi dengan Pemprov dan lain pemerintah mengenai penanggulangan masalah ini, Pak? Ya, jadi memang kami pada beliau melaksanakan tugas sebagai PJ Gubernur, beliau mengumpulkan kami, terutama bahwa ada 5 program prioritas beliau, bagaimana kita menurunkan, menjaga kestabilan inflasi, kemudian bagaimana begitu beliau masuk adalah untuk menanggulangi masalah karhutla, kemudian bagaimana kita menurunkan stunting, bagaimana kita menurunkan kemiskinan ekstrim, dan terutama karena ini hari tahun terakhir, bagaimana kita mampu untuk merealisasikan APBD yang sudah dianggarkan di OPD masing-masing. Nah, lalu berkaitan dengan dinas PMD, ya, dari apa yang menjadi program beliau itu berkaitan betul dengan tugas dan fungsinya PMD, terutama bagaimana kita melakukan pencegahan dan pengendalian karhutla. Makanya di tingkat desa kita selalu mensosialisasikan, yaitu di tingkat desa untuk bagaimana memberitahu, mensosialisasikan, menyadarkan masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar. Maka secara organisasinya di tingkat desa kita sudah bentuk ada desa peduli api.
Kemudian ada masyarakat peduli api. Jadi berkaitan dengan PMD-nya, kita tetap bagaimana memberikan sosialisasi, karena Satgas dari PMD adalah bagian sosialisasi. Sosialisasi kepada pemerintah desa untuk bersama-sama melakukan pengendalian dan pencegahan karhutla. Itu yang kira-kira berkaitan dengan PMD. Kemudian yang kedua, mengenai masalah penurunan stunting. Juga adalah bagian tusinya juga PMD, yaitu bagaimana kita memberdayakan masyarakat yang ada di desa, partisipasi, dan kita juga sudah melakukan sosialisasi kepada para kader posyandu, kemudian para unsur-unsur PKK. Karena penurunan stunting ini sebenarnya dapat kita deteksi melalui kegiatan posyandu. Posyandu itu kita bisa melihat perkembangan anak dari 0 sampai ke 2 tahun. Jadi ibu-ibu yang bumil bisa diperkembangkan. Makanya ke depan melalui katakanlah kader posyandu ini, maka kita lakukan penguatan terhadap posyandu agar mampu dapat diaktifkan di desa masing-masing. Bayangkan kalau posyandunya hidup di tingkat desa, maka derajat kesehatan itu bisa kita lihat di tingkat desa. Dan melalui SDGs, ada juga SDGs 1, kita mengharapkan bahwa desa tanpa kemiskinan. Kemudian bagaimana kita SDGs kedua, desa tanpa kelaparan. Kemudian ada desa wisata, ada desa digital. Makanya dari awal saya katakan untuk membangun itu kita mulai bangun dari desa. Desanya maju dan sejahtera, berakumulasi majunya kecamatan. Kecamatannya maju, mandiri sejahtera, akan berakumulasi ke kabupaten kota. Kabupatennya juga maju, akan berakumulasi ke provinsi dan sampai ke Indonesia Raya. Betul. Nah, makanya di dalam penurunan stunting ini adalah kader posyandu. Ini kaitannya salah satu peran daripada PMD untuk menurunkan angka stunting. Begitu juga adalah menurunkan angka kemiskinan. Jadi angka kemiskinan kita kan ada desa tanpa kemiskinan. Jadi ada target bagi desa yang mampu menzerokan kemiskinan. Nanti ada penghargaan dari pemerintah pusat melalui DID, itu dana insentif desa bagi yang mampu menzerokan desa tanpa kemiskinan. Tetapi kemiskinan ini kan secara zeronya kan kalau berdasarkan standarnya bisa kita hilangkan. Tetapi bagaimana kita meningkatkan kualitas kemiskinan? Nah, kualitas kemiskinan. Jadi di suatu tempat pasti ada yang terbawa kan, kapal terbawa pasti miskin. Tapi kualitas kemiskinan itu yang perlu kita tingkatkan sehingga adanya desa tanpa garis kemiskinannya dinaikin ya Pak? Ya dikit. Dan kemiskinannya mungkin lebih atas. Lebih atas lagi ya. Terutama kita bagaimana katakanlah menurunkan angka kemiskinan ekstrim. Artinya menekan pengeluaran bagi masyarakat. Banyak hal yang bisa dilakukan di tingkat desa. Misalnya di desa pekarangannya masih luas. Maka di situ bisa kita gebrak dengan yaitu gerakan tanam sayur. Kalau satu minggu 200 untuk beli sayur, kali 4 sudah 800. Kalau itu bisa diproduksikan sendiri, ya berarti kita tidak beli sayur lagi. Berarti tidak mengeluarkan uang 800. Pekarangan masih luas. Kalau satu kakak saja memelihara ayam 10 ekor, berarti untuk kebutuhan daging, telur ini bisa dikurangi. Lewat sudah Pak ya? Ya, sudah lewat. Jadi kalau kita menurunkan stunting dengan makan telur, kemudian konsumsi daging, kemudian konsumsi sayur, berarti kan sehat itu, udah bergizi, bergizi, berarti bisa menurunkan angka stunting, bisa menurunkan angka kemiskinan. Nah, upaya-upaya inilah yang kita lakukan kepada desa untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, saat ini ya yang lebih penting lagi bahwa kita melakukan, karena memang tujuan akhir daripada kita melakukan pembangunan yang ada desa ada 3 hal.
Yang pertama, bagaimana kita mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan ini ke depannya di 2024, bagaimana kita mampu untuk mendirikan, mengembangkan, memperkuat badan usaha milik bersama. Badan usaha milik desa. Jadi potensi-potensi desa itu bisa dikembangkan, bisa dijadi unit usaha oleh BUMDes sehingga mampu untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Kemudian bagaimana kita memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat desa. Jadi banyak hal yang dilakukan di tingkat desa sehingga bisa mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Nah, yang kedua, bagaimana program itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa. Nah, yang ketiga adalah yang paling penting dari apa yang kita lakukan agar kita mampu untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di desa. Inilah goal akhir yang akan kita capai di dalam kita membangun sebuah desa. Inilah yang dilakukan dari pelatihan-pelatihan ini. Baik. Luar biasa, sangat lengkap dan sangat jelas pilihnya. Jadi langsung aja dijelasin, dijabarkan semua program-program dan tujuannya. Nah, menarik. Jadi Mang Cek Bicek yang mungkin masih ada di desa-desa di Sumatera Selatan, ini tadi sudah ada ide khusus dari Pak Kadis mengenai gimana cara keluar dari kemiskinan ekstrim dan juga stunting ya, dengan cara memanfaatkan nih perkarangan yang ada di rumah yang masih luas, tanam lah atau piara ayam atau apa itu kan. Sayur, Itu akan ngefek ke semua ya. Kita makan yang bergizi dan juga mungkin juga bisa jadi produsen sayur, produsen telur, ujungnya bisa jualan juga kan, Phil ya? Betul sekali. Banyak pendapatan juga Banyak pendapatan gitu kan. juga, jadi cuan ujung-ujungnya ya. Luar biasa. Dan tentunya program itu juga sangat sinkron juga dengan program yang ingin oleh Pak PJ Gubernur gitu kan. Biasa. Baiklah pemirsa, tentunya kita masih pengen ngobrol lagi bersama Pak Kadis. Jadi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami di Halo Palembang. Masih bersama kami di Halo Palembang dari Studio 2 PAL TV, masih bebarengan juga dengan Pak Kadis PMD Provinsi Sumatera Selatan. Ini udah banyak nih ya informasi dan juga program-program yang dijalanin oleh Dinas PMD Provinsi Sumsel terkait penguatan pemerintah dan juga pembangunan dari desa ini dewe. Yang kita harapkan mungkin tahun depan ini sudah bakal banyak peningkatan kualitas dari aparatur-aparatur desa dan kemajuan desa di Sumatera Selatan ini akan sangat signifikan. Kita doakan ya. Amin ya, Karena memang banyak sekali sudah yang diberikan oleh Dinas PMD ini ya, merupakan program-program unggulan dan juga pelatihan dan juga sosialisasi untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Nah, Bapak mengingat sekarang ini kan sudah tahun 2023, sudah zamannya era modernisasi, sudah era digitalisasi. Nah, kalau untuk Dinas PMD ini sendiri sudah menerapkan sistem itu belum, Pak? Ya, jadi saya melaksanakan dipercaya untuk di PMD itu di bulan April. Jadi di bulan Mei saya mencoba bagaimana sih untuk mengakumulasi data-data yang ada di pemerintah desa. Jadi akumulasi pemerintah desa itu yang di tingkat kabupaten, PMD kabupaten. Tapi untuk mengakumulasi data yang ada di tingkat provinsi itu ada di Dinas PMD provinsi untuk menyangkut masalah perangkat desa, kepala desa, BPD dan sebagainya. Maka saya di era digitalisasi ini mencoba inovasi yaitu yang namanya MP2D. Jadi Mall Pelayanan Pemerintahan Desa. Jadi semua data bisa diambil secara sentral di Dinas PMD. Dan ini akan kita konekkan, akan kita kerjasamakan ke Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, sehingga kita punya satu data desa, yaitu melalui yang namanya MP2D, dan ini sedang dipersiapkan. Lalu untuk tindak lanjut memberikan pembekalan kepada para aparatur pemerintah desa di era digital ini, kita akan membuat podcast. Podcast itu adalah bentuknya 1 minggu seperti yang kita buat seperti Halo Palembang. Versi Dinas PMD. Versi Dinas PMD. Jadi setiap minggu mungkin kawan-kawan yang berpengalaman tentang desa kita undang
untuk menjadi narasumber. Nah, sebagai informasi kepada masyarakat dari apa yang sudah kita buat podcast tersebut, nanti kita sebarkan melalui Instagram, TikTok, Facebook, kemudian YouTube, dan memang kita sudah ada web tersendiri di Dinas PMD. Sehingga informasi-informasi tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembinaan daripada masyarakat desa itu bisa tersampaikan. Karena kalau pelatihan itu kan kalau dibuat 1 tahun sekali nanti hilang. Tapi ini kita buat katakanlah dalam 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kita buatkan podcast sebagai informasi, mungkin menyampaikan tentang kewenangan desa, pengelolaan dana desa, bagaimana kita mengembangkan BUMDes, dan informasi-informasi yang terbaru yang itu bisa dilihat dan bisa disaksikan melalui yaitu podcast digital yang akan kita kembangkan. Maka kita buatkan yaitu NP2D. Maka tagline-nya dari podcast nanti yaitu bisa pade. Bisa Pade. Kalau pade. bahasa itu dalam kehidupan ini kan bisa itu kan dapat. Kalau pade bahasa Palembang itu adalah akor, cocok, pas. Tetapi di sini adalah bisa pade, kami singkat. Bisanya adalah singkatan Bina Desa. Bina Desa. Padenya adalah kita harapkan dengan kita melakukan Bina Desa, P-nya adalah profesional, A-nya akuntabel, D-nya demokrasi, E-nya efektif, efisien, K-nya kolaboratif. Wow. Biasa ya. Jadi kalau kita menyelenggarakan pemerintahan desa itu secara profesional, maka akan timbul A, akuntabel, bisa kita pertanggungjawabkan, baik kepada Allah maupun kepada masyarakat. Mengenai kualitas pelayanan desa tadi, mengenai daripada perencanaan pembangunan tadi. Demokrasi segala sesuatu yang dilakukan di tingkat desa dan apapun yang kita kerjakan harus dilakukan dengan musyawarah. Makanya kita dominankan musyawarah desa. Kalau profesional, akuntabel, kemudian kita lakukan secara bersama-sama musyawarah, tingkat partisipasi masyarakat tinggi, maka akan timbul secara efektif dan efisien. Semuanya itu harus dilakukan kerjasama, yaitu kolaboratif. Jadi maka tagline podcast bisa pade. Sebagai media informasi, pengetahuan, wawasan, keterampilan bagi pemerintahan desa ke depan. Dan insya Allah pada akhir tahun bulan Desember itu akan di-launching oleh Pak Gubernur. Dan ini kan sekarang kita sudah lagi digodok Pak ya? Mempersiapkan lagi godok. Bulan Desember nama Cek Bice mungkin bisa pantengin ini ya. Iya betul. Podcast Bisa Pade di YouTube pasti nanti ada Pak dan di sosmed dari Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Nah tadi disinggung sedikit nih Pak mengenai pengelolaan dana desa. Nah mungkin boleh Bapak kasih masukan ataupun kasih penjelasan seperti apa sih pengelolaan dana desa itu yang paling efektif dan efisien yang harusnya dilakukan oleh para aparat desa. Yang pertama bahwa desa itu harus mempunyai data dan informasi. Jadi dia harus punya data kemiskinan, harus punya data berapa penduduk yang stunting, berapa penduduk yang rumahnya tidak layak huni. Kemudian dia harus punya data sesuai dengan kewenangannya, jalan desa, jalan produksi pertanian, kemudian irigasi, semuanya harus dilengkapi dengan data. Maka pemerintah sekarang sudah menyediakan apa yang dinamakan Prodeskel. Artinya program profil desa dan kelurahan. Jadi kalau dia desa akalnya kelurahan. Jadi profil desa. Dari profil desa tersebut kita bisa menentukan prioritas pembangunan, perencanaan pembangunan.
Nah, kalau kita sudah ada dengan data yang melalui profil desa, kita bisa melihat potensi-potensi yang ada di desa, maka kita bisa merencanakan pembangunan sesuai dengan prioritas. Prioritas untuk kepentingan sebesar-besar kepada masyarakat. Maka itu diwujudkan melalui APBD desa. Nah, APBD desa ini ada 5 aspek yang dianggarkan. Pertama adalah untuk bagaimana mensukseskan tentang tata kelola pemerintahannya. Kemudian ada alokasi untuk bagaimana melaksanakan pembangunan. Yang kemudian ada alokasi untuk memberdayakan masyarakat, artinya pemberdayaan. Yang keempat adalah pembinaan. Yang kelima kepada kewilayahan, artinya bisa dianggarkan untuk menyelesaikan masalah batas desa. Kemudian dan lain-lain. Jadi ada itu yang menjadi penyusunan pengelolaan daripada dana desa tersebut. Nah, kalau ini direncanakan dengan baik, kualitasnya baik, efektif dan efisien, maka dana desa dapat dikelola dengan tagline akhirnya yang kita harapkan adalah kualitas belanja desa jadi efektif efisien. Jadi sasarannya tepat waktu, tepat sasaran, sehingga dana desa tersebut memang benar-benar dapat dikelola dengan baik. Nah, inilah yang kita bekali supaya dia mampu untuk menyusun APBD desa tersebut memang benar-benar sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Insya Allah kalau ini kita lakukan dengan tulus, dengan ikhlas, kemudian memang katakanlah untuk kepentingan masyarakat, dengan berpikir bahwa kita hidup untuk bermanfaat bagi orang lain, maka keredoan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan tercapai. Amin, amin. Dan mungkin terakhir ini Bapak, kami pengen dengar himbauan langsung closing statement dari Bapak selaku Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan khusus untuk masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Ya, bagi para aparatur pemerintah desa, ya marilah kita bersama-sama untuk membangun desa ini sehingga desa ini menjadi desa yang bisa pandai. Bisa pandai. Ya. Jadi segmen saya adalah tetap bisa pandai. Jadi kita bina desa dengan profesional, akuntabel, demokrasi, efektif dan efisien serta kolaboratif. Maka semuanya itu diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk ikut berpartisipatif di dalam membangun desa. Mari bersama-sama saling bahu-membahu sinkronisasi dengan tagline HK3. Harmonisasi dapat kita lakukan dengan koordinasi, komunikasi, dan konsultasi. Insya Allah kalau itu kita lakukan, semua persoalan dapat diselesaikan. Wow, luar Tepuk biasa. tangan dulu dong untuk narasumber kita hari ini ya, luar biasa pencerahan pagi hari ini banyak sekali. Betul, banyak sekali informasi yang memang apa yang dilakukan oleh Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Kita doakan maju terus untuk Dinas PMD. Pak Senen, terima kasih atas waktunya sudah bersedia hadir di sini dan menjelaskan banyak sekali. Dan kita juga doakan desa-desa yang ada di Sumatera Selatan semakin maju, semakin bisa pade. Wah. Dapat insight banyak pokoknya hari ini dari Pak Kadis ya. Betul. Bisa tinggal pantengin ya, bisa pade di channel YouTube Dinas PMD Provinsi Sumsel. Nah, itulah tadi bincang-bincang dengan Kepala Dinas PMD Provinsi Sumatera Selatan. Jangan lupa terus nonton Halo Palembang Mang CBC karena tiap harinya kita hadirkan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang pastinya inspiratif nih dan juga bakalan juga informasi yang penting buat Mang CBC Galo-Galo. Akhir kata aku Agi Kaindi. Dan aku Cek Philip pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.